Shalom, selamat bertemu kembali bersama saya lagi di dalam Renungan Saat Indah bersama Tuhan di Hope Media Channel Sabah setiap hari. Pada hari ini saya senang lagi dapat bertemu dengan saudara, walaupun daripada eh, media sosial saja, dari YouTube saja, tapi saya dapat merasakan senang karena dapat mengabarkan firman Tuhan kepada saudara yang sedang mendengar dimanapun saudara berada pada hari ini. Pada pelajaran yang sebelum ini, 3 hari yang lalu kita sudah pelajari tentang pelajaran Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Dan kita mendapati ada 3 poin yang kita dapati di sana, yaitu yang pertama, hidup sebagai orang Kristen yang penuh pergumulan untuk meninggalkan dosa, pasti dapat meninggalkan dosa. Hanya kalau kita mau datang sama Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan, dan Tuhan akan memberi kita kuasa untuk meninggalkannya. Kedua, hidup sebagai orang Kristen, pengikut Kristus adalah hidup yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, hidup sebagai orang Kristen mengikuti Tuhan bukan karena Tuhan memberkati saja, bukan karena Tuhan telah menyembuhkan saja, tapi karena kita kenal siapa Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita. Nah, pada hari ini kita akan belajar lagi satu pelajaran daripada firman Tuhan yang menjadi sebuah kekuatan pegangan buat kita pada hari ini. Dan sebelum saya mulai, kita akan berdoa. Berdoa buka terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah di surga, pada saat ini kami mau mempelajari firman Tuhan, dan kami datang kepada Tuhan memohon dan kerendahan hati kami untuk memahami dan juga untuk melakukan apa yang akan kami dengar pada hari ini. Biar Roh Kudus mengurapi kami. Ampuni dosa kami Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Baik. Pada hari ini saya senang memberikan kita pelajaran di dalam kitab Kejadian. Tajuk pelajaran yang kita akan dengar pada hari ini adalah persembahan yang ditolak. Apakah ada persembahan yang ditolak? Apakah Tuhan menolak persembahan kita? Apakah Tuhan menolak persembahan saudara juga persembahan saya? Ada satu kisah di Cina terjadi. Ini kisah benar. Seorang pria yang berumur 31 tahun, dia katakan bahwa dia ditolak cinta sebanyak 80.000 kali. Bukan 8.000 ya, 80.000 kali dia ditolak cintanya. Bagaimana perasaan seorang yang ditolak cinta sebanyak 80.000 kali? Tapi pria ini ditolak 80.000 kali. Kenapa dia ditolak? Karena cara untuk dia mendekati wanita adalah salah. Ketika dia bertemu dengan seorang wanita dan dia menyukai wanita tersebut, dia langsung datang kepada wanita tersebut dan dia berkata, "Maukah engkau menjadi teman wanita saya?" Dan sudah tentu wanita itu akan rasa takut dan terkejut, dan dia sudah tentu akan jawab, "Tidak mau." Ya, dia menolak. Di dalam Alkitab pun mengisahkan cerita yang sama. Ada seorang yang memberikan persembahan, memberikan pemberiannya kepada Tuhan, namun Tuhan tidak menerima persembahan dan pemberian. Kisah itu kita dapat tahu bahwa kisah tersebut adalah kisah tentang Kain dan Habel. Kejadian 4 ayat 3 sampai yang kelima. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Secara ringkas ceritanya seperti ini. Ketika Kain dan Habel sudah dewasa, mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Kedua-duanya memberikan persembahan kepada Tuhan dari hasil pekerjaan mereka. Tapi yang diterima oleh Tuhan hanya satu. Itulah persembahan yang punya Habel. Kenapa persembahan Habel saja yang diterima oleh Tuhan dan persembahan Kain ditolak oleh Tuhan? Apa sebenarnya persembahan yang diminta oleh Tuhan daripada Kain dan Habel? Persembahan yang diminta oleh Tuhan dari Kain dan Habel itu adalah persembahan korban.
Kenapa? Dan apa buktinya? Karena Tuhan menerima persembahan yang daripada Habel yang memberikan korban. Korban artinya nyawa ganti nyawa, yang memberikan nyawa. Persembahan yang memerlukan darah. Kenapa memerlukan darah? Ulangan 12 ayat 23 katakan darah adalah nyawa daripada kehidupan. Itulah sebabnya Tuhan meminta persembahan korban, bukan persembahan syukur. Habel memberikan persembahan korban, tetapi Kain memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dia tidak memberikan persembahan korban, tetapi persembahan syukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya Kain ditolak. Daripada kisah ini, apakah Tuhan tidak mengajarkan kepada Kain dan Habel ataupun Adam dan Hawa tentang bagaimana sebenarnya bentuk persembahan korban itu? Ataupun apakah sebenarnya itu persembahan korban? Apakah Tuhan tidak mengajarkan kepada mereka? Lalu kita baca dalam Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Kejadian 3 ayat 21 katakan, Tuhan mengambil kulit binatang untuk menjadi pakaian bagi Adam dan Hawa. Kalau saya mau bertanya, apakah seekor binatang yang dikuliti itu masih hidup? Sudah tentu tidak. Seekor binatang yang dikuliti pasti adalah binatang yang mati. Ya, tidak ada binatang yang hidup yang dibuka kulitnya. Dalam hal ini Tuhan mau mengajarkan kepada Adam dan Hawa bahwa ada akibat buruk daripada dosa ini. Dan juga ada pengharapan daripada hal tersebut. Akibat buruknya adalah kematian. Tetapi pengharapannya adalah Yesus yang dilambangkan sebagai binatang tersebut akan menjadi sumber keselamatan, menjadi juru selamat kita di mana dia mengorbankan diri dia di kayu salib. Dia menyalibkan dirinya untuk menyelamatkan saudara, juga menyelamatkan saya. Korban nyawa untuk memberikan pakaian kepada Adam dan Hawa. Itulah inti daripada Kejadian 3 ayat 21. Ada nyawa yang dikorbankan untuk menyelamatkan Adam dan Hawa. Dan daripada hal ini sudah tentu Tuhan mengajarkan kepada Adam dan Hawa apa itu korban persembahan ataupun persembahan korban. Persembahan korban itu memerlukan darah, kata Yesus. Karena itu adalah lambang daripada darah Yesus. Dan sudah tentu Adam dan Hawa pasti mengajarkan ini ataupun mengajarkan apa itu korban persembahan ataupun persembahan korban kepada Kain dan Habel. Sudah tentu Kain dan Habel sudah tahu persembahan apa yang Tuhan minta ketika Tuhan meminta korban persembahan, korban yang memerlukan darah. Dan daripada kisah ini ataupun hal ini kita dapati, ya, kita akan tahu apa alasan Tuhan menolak yang punya Kain dan menerima yang punya Habel. Daripada hal ini maka kita dapati apa alasan Tuhan menerima yang punya Habel dan menolak yang punya Kain. Kenapa yang punya Habel diterima? Karena Habel memberikan apa yang sesuai dan diminta oleh Tuhan. Dalam arti kata lain, dia mengikuti apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada dia. Tapi Kain, dia memberikan sesuai selera, sesuai keinginan hati dia, bukan sesuai apa yang diminta oleh Tuhan. Daripada pelajaran ini, kita dapati bahwa hidup kita sebagai pengikut Kristus adalah hidup dalam ajaran dan teladan Kristus, bukan sesuai dengan selera. Kita tidak boleh menyembah Tuhan, kita tidak boleh mengikuti Tuhan sesuai dengan cara kita, sesuai dengan selera kita, tetapi harus sesuai dengan cara yang sudah Tuhan ajar. Tuhan sudah memberikan aturan-aturan di dalam Alkitab, bagaimana cara untuk mengikuti Tuhan, yang aturan-aturan Dia, hukum-hukum Dia Tuhan sudah berikan, tetapi manusia mengubahnya sesuai dengan selera dan cita rasa sendiri. Tuhan sudah memberikan hari yang khusus sebagai hari Tuhan untuk menyembah Tuhan. Tetapi manusia mengubahnya. Pergi kepada hari
sesuai dengan selera dan cara. Tuhan sudah memberikan aturan makan dan minum yang seharusnya. Apa yang boleh dimakan dan apa yang boleh diminum oleh manusia. Tetapi manusia mengubahnya sesuai dengan selera dan cita rasa masing-masing. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, hidup sebagai pengikut Kristus bukanlah hidup dalam cara, dalam cita rasa dan selera sendiri, tetapi harus dengan cara Tuhan yang sudah Tuhan ajar. Yesus dalam buku Matius katakan, bukan semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi siapa? Mereka yang menuruti perintah Tuhanlah yang akan layak masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka yang melakukan apa yang diminta Tuhanlah yang akan diterima oleh Tuhan. Boleh saja persembahan, penyembahan kita dan gaya hidup kita ditolak oleh Tuhan karena gaya hidup itu tidak sesuai dengan cara dan apa yang diminta oleh Tuhan. Boleh saja kita ditolak oleh Tuhan karena kita tidak melakukan apa yang Dia minta dengan cara yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kesimpulan pada pelajaran hari ini adalah kehidupan kita sebagai orang Kristen mengikut Tuhan bukanlah kehidupan yang mengikuti selera kita sendiri, tapi kehidupan yang mengikuti cara, ajaran, dan teladan Tuhan. Panggilan buat kita, mari kita belajar apa yang diinginkan Tuhan, ya, apa yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai teladan dan cara hidup, gaya hidup, dan cara kita menyembah Tuhan dengan cara yang benar. Semoga firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa ada aturan dan juga cara yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami masing-masing untuk kami mengikuti sebagai pengikut Tuhan. Untuk kami teladani sebagai pengikut Tuhan. Bapak, beri kami kerajinan supaya kami dapat mencari apa sebenarnya Tuhan inginkan kami lakukan dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah pada hari ini Tuhan mengikuti kami dan mengajari kami supaya kami melangkah dalam jalan-jalan yang Tuhan sudah berikan dengan cara yang Tuhan sudah ajar. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai bertemu di pertemuan yang selanjutnya.